Shalom, saudara-saudari para kekasih Tuhan yang diberkati. Kembali kita jumpa dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita sudah dekat dengan penghujung dari tahun 2020. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan biasanya di akhir tahun ya, hari-hari menjelang tutup tahun itu ada yang namanya jurnal. Kalau saudara lihat di televisi, tayangan-tayangan televisi itu ada jurnal. Jurnal itu sebetulnya flashback ya. Jadi melakukan flashback terhadap apa yang sudah kita kerjakan selama setahun ini. Ya, istilah kita evaluasi gitu ya. Tujuannya mengingat kembali selama setahun ini apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita mengevaluasi atau menilainya dengan jujur. Tentunya dasar dari penilaian adalah firman Tuhan. Evaluasi akhir tahun, saudaraku. Nah, saudara, saya ingin ngajak Anda untuk membaca Roma 14 ayat 19. Satu ayat saja, bunyinya demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar. Mengejar itu bagaimana, saudara? Jadi kalau saudara punya ayam lepas, lari, saudara mau menangkap, bagaimana caranya? Kejar kan ayamnya. Wah, kejar. Jadi pada waktu ngejar pasti ada usaha, pasti ada fokus, pokoknya ayam itu harus aku tangkap kembali, bahkan tidak memperdulikan. Yang mau ditonton orang, mau diketawain orang, ya sudah. Namanya ngejar, harus sampai dapat. Ya, kadangkala ada halangan apapun ya harus dilewati. Kalau ayamnya melompat pagar, saudara pun kalau mau ngejar ayam itu sampai ketangkap, ya saudara harus melompat pagar yang sama, ya kan? Kejar sampai ketangkap. Itulah kata mengejar. Ya, saya mendramatisir akan kata mengejar itu supaya jadi faham kita. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan satu, damai sejahtera, peace, dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna, bermanfaat untuk saling membangun. Saudaraku, di dalam konteks kehidupan bergereja atau berjemaat atau dalam tubuh Kristus, kita ini saudara-saudari di dalam Dia, sama-sama umat tebusan. Nah, kita perlu mengevaluasi apakah sepanjang tahun 2020 ini ucapan-ucapanku, kemudian tindakan-tindakanku, perbuatan-perbuatanku itu seperti yang tertulis di dalam firman ini. Yang pertama, apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Yang saya maksud ucapan-ucapan zaman sekarang tidak harus ketemu kemudian kita ngomong pada orang itu. Nggak mesti. Sekarang ini dengan jari kita bisa berbicara, saudara. Melalui WA, melalui apalagi Facebook, melalui sarana medsos apapun. Bisa juga melalui WA call, bisa pakai Zoom atau apapun, kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan. Nah, pertanyaannya yang menjadi evaluasi kita, apakah itu membangun saudara-saudari kita dan mendatangkan damai sejahtera. Jadi ada dua hal, mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk membangun. Jadi membangun itu artinya kita ini punya tugas dari Tuhan. Sesama saudara, sesama anggota tubuh Kristus, kita harus membuat dia bertumbuh, menjadi kuat, bertumbuh, menjadi semakin mengenal Tuhan, bertumbuh menjadi semakin benar dan kudus. Itu kita punya bagian, kita punya andil, saudaraku, melalui perkataan dan tindakan-tindakan kita. Seringkali ada orang berkata bahwa
Ada orang yang tidak pandai bicara, tapi tindakannya itu berbicara jauh lebih kuat daripada apa yang diucapkan. Ya kan? Memang itu benar, saudaraku ya. Orang ngomong macam-macam itu penting juga. Kalau itu bisa menghibur, bisa menguatkan, bisa membangun, itu juga penting. Tetapi ada orang yang tidak pandai ngomong, nggak pandai ngajar. Dia cuman datang dan dia memberikan sesuatu, perhatian, kasih, dan itu membangun akan kasih Kristus yang semakin kuat di antara sesama saudara. Apalagi saudaraku, mendatangkan damai. Kadang-kadang kita terlalu cepat forward. Saya juga harus evaluasi ini. Ada artikel yang saya belum baca secara tuntas, belum selesai membaca dan merenungkannya. Ini bisa membangun atau tidak, sudah saya forwardkan. Nah, ini juga perlu kita mewaspadai dalam evaluasi akhir tahun ini. Sebab dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar. Jadi itu harus kita kejar dengan catatan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kita ini kan pembawa damai, saudaraku. Firman Tuhan kata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita ini kemana saja harus membawa damai sejahtera itu. Membawa damai. Dan itu harus kita usahakan, itu harus kita kejar. Itu harus kita, yang nggak peduli bagaimanapun usahanya, kita harus mendapatkan akan poin-poin itu. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau meruntuhkan, menghancurkan, melemahkan, ya baik itu perkataan yang melemahkan iman, membuat pengharapan hancur, kadang-kadang ya saya seringkali juga mengamati ada orang yang satu sedang susah, sedang stres, dia tidak menguatkan, tidak menghibur, tidak memberikan encouragement, tapi justru dia mentertawakan. Wah, itu nanti akan begini, itu nanti akan begitu. Dia bilang, aku kok sakit ya. Wah, iya itu nanti pasti akan jadi begini-begini. Akhirnya melemahkan, saudaraku. Jadi, bagaimanapun juga, 2 poin ini, saudaraku, harus menjadi pegangan kita. Mari kita mengevaluasi hal-hal yang masih belum pas dengan prinsip firman Tuhan. Roma 14 ayat 19 ini. Mari kita berdoa dan minta Tuhan ubah, Tuhan perbaiki. Kita mau bertobat, saudara, dari perkataan, dari tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera, dari kesembronoan yang membuat kita, saudara-saudari kita menjadi tidak sejahtera. Kemudian kita juga harus menjaga supaya perkataan maupun tindakan kita berguna untuk membangun dan tidak menjatuhkan dan tidak menghancurkan. Tuhan Yesus memberkati.